Halo brother, dimanapun Anda berada, semoga hari ini kita selalu happy. Hari ini kita coba untuk refresh. Semoga kegiatan mancing di hari ini ya bisa buat kita lebih enjoy. Terus pantau brother. Hari ini ada yang mau aneh tunjukin. Come on. Jadi intinya adalah slow, sabar. Nah, jadi ceritanya aneh di sini baru beli beberapa paket. Nah, ini dia paket misterius. Nah, 1, 2, 3. Nah, jadi 3 paket beli online. Ya, 3 paket ini sih sebenarnya bisa aja di unboxing di rumah. Cuman aneh kayaknya lebih seru kalau seandainya ini buka di tempat, di lokasi spot alami seperti ini. Kayaknya lebih tenang dan lebih berbeda. Oke brother, kita coba dari ini aja dulu. Ini ntar ya, kita ngambil alat pembuka dulu. Perkenalkan teman aneh, Mr. Tonio Walking Kong. Beliau emang selalu setia menemani aneh dimanapun dan kapanpun. Apalagi kalau kita misalnya mancing di spot-spot misterius. Beliau ini selalu nemenin aneh. Makanya aneh bisa sejauh ini. Oke brother. Kita coba. Jadi ini paket yang pertama. Paket pertama ini rahasia. Kita coba buka aja langsung. Oke. Kita buka aja coba langsung. Jadi yang pertama adalah ini. Oke. Jadi dalam paket ternyata ada 2 ya, 2 barang. Yang kedua ada ini. Nah, ini sampahnya kita pisahin dulu. Ingat, sampah jangan dibuang sembarangan. Sekecil apapun sampah tetaplah sampah. Sebisa mungkin dimusnahkan ataupun dibawa pulang lagi. Ini sementara mungkin kita kumpulin aja kali ya sampahnya ya. Kita kumpulin aja dulu sementara. Nah, yang pertama, yang ini aja nih, yang besar aja dulu ya. Nah, jadi yang besar ini cooking set out of door. Nah, jadi ini saya buka dulu ya. Nah, ini dia. Nah, jadi ini lucu. Nah, jadi ternyata ini adalah tempat masak. Jadi ada 1 wadah. Ini apa ini? Ini centong nasi ya sepertinya ya. Nah, ini ada 1 wadah. Oke. Ada tutupnya seperti ini. Ada wadah seperti ini. Nah, ini sepertinya buat masak nasi ataupun mungkin masak air. Ternyata ada sponsnya juga. SpongeBob pada Patrick. Oke. Ini buat tutup-tutupnya mungkin ya. Oke, intinya mah ente pada tahu lah, ini tempat masak. Nah, yang satunya ini. Ini produk yang ada di dalamnya juga. Ini gas stove. Ini adalah ini brother. Ini adalah yang disebut dengan kompor. Ini kompor brother. Nah, jadi kompornya seperti ini. Nah, mungkin ya intinya mah ngasih tahu lah ini kompor. Nah, mungkin nanti pada saat mengoperasikan nanti mungkin kita bakalan
lebih detail lagi ya. Oke, itu produk yang pertama, kompor dan panci. Next, barang kedua ini adalah sama aneh beli online juga. Kalau ini sepertinya dari Bandung ya. Nah, jadi kita buka. Apakah ini adalah, ingat, sampah jangan dibuang sembarangan. Kita kumpulin, bawa pulang atau enggak dimusnahkan atau dibakar. Oke, intinya kita kumpulin. Sebesar apapun tetaplah sampah. Sekecil apapun tetaplah sampah. Nah, ini ternyata bisa sebesar ini. Kita buka perlahan. Seperti ini ya ciptaannya. Nah, terus ini jadi ada tempat pertama ini. Nah, terus ini di kanan kirinya ada semacam wadah kecil. Nah, dalamnya, ini cara menutupnya seperti ini. Jadi cara menutupnya itu seperti ini, jadi dia dilipat. Nah, mungkin katanya ini tas ini anti air. Nah, mungkin diperuntukkan untuk anti air karena dia tutupannya seperti ini. Ini dia. Kita buka. Jadi tas ini kenapa saya beli? Karena sebelumnya saya kalau namanya mancing ataupun jalan itu pakai tas kecil. Nah, mungkin karena akhir-akhir ini saya selalu bawa barang-barang dalam jumlah banyak. Nah, makanya saya di sini membutuhkan tas yang kapasitasnya besar. Nah, jadi mungkin untuk memastikan ini tasnya anti air atau tidak, kita bakalan coba. Kita bakalan tes ini benar tidak anti air. Oke, brother. Ini barang yang ketiga, sama aneh juga beli online. Jadi barang yang ketiga ini ialah, kita coba buka perlahan, brother. Kita coba buka perlahan. Barang ketiga ialah reel, brother. Di sini reel Citus Attack Limited Edition 800 SW. Kita buka apakah ini. Ini dia, brother. Jadi sebelumnya di sini ada spesifikasi dari reel ini. Jadi kayak di sini lengkap lah. Mungkin dalam review-review yang lain juga banyak yang sudah menjelaskan. Nah, di sini saya biar lebih cepat lah. Nah, jadi ini juga ada ininya, semacam buku manual. Itu dia. Ini semacam rangkaian sistem yang ada di dalam reel ini. Dan juga ini mungkin ini analog booknya. Nah, di dalamnya ialah ada langsung reelnya. Kita lepas dulu. Ini ada reelnya. Dia ada pouchnya. Terus selain itu juga ada part. Ini saya singkirin dulu ya. Ini ada partnya. Ini di sini clicker ya, clicker part. Jadi buat mungkin suku cadang. Clickernya kalau seandainya mungkin patah, nah bisa diganti dengan ini. Kita buka. Jadi Devil Crab ini kebetulan reelnya di dalamnya ada pouch juga, dan menurut saya pouchnya ini mungkin kayaknya bagus ya. Jadi dia tebal. Nah, di dalamnya tampilannya seperti ini, brother. Ini reelnya dan handle-nya ada di sini. Nah, jadi brother, di sini Devil Crab tampilannya seperti ini. Ya, power handle.
Nah, jadi power handle-nya ini bisa di kiri, taruh pasang. Nah, bisa juga diganti untuk di kanan. Jadi kalau sana emang mau diganti di kanan juga bisa juga. Nah, cuman mungkin bedanya ini reel ini power handle-nya itu nggak bisa dilipat. Jadi kan ada yang sebelumnya reel-reel yang lain itu bisa dilipat. Nah, cuman kalau reel ini mungkin kita nggak bisa lipat. Jadi langsung aja dipasang seperti ini. Nah, ini dia. Nah, jadi di sini kalau untuk sebutannya orang bilang di sini reel ini semacam apa ya, slogan ataupun kelebihan semacam sebutannya adalah clicker gahar. Nah, jadi dimana mungkin pada saat ini ditarik oleh ikan, nah mungkin di sini clickernya bakalan berdering kencang. Nah, itu dia. Nah, terus untuk ini oh ya, di sini tertera salt water. Jadi dia emang mungkin ini didesain untuk ultralight dan anti karat. Jadi emang buat di sungai bisa, di rawa bisa, dan emang peruntukan buat di laut. Nah, untuk bahannya dia dari grafit ya. Ini bahannya grafit dan di sini aluminium. Jadi kalau namanya bahan aluminium biasanya sih ya emang diperuntukkan untuk anti karat. Nah, tapi bukan berarti ini reel untuk dicelup-celupin ke air, enggak. Jadi emang mungkin ada air yang terciprat. Nah, ini setidaknya tidak langsung karat. Jadi daya tahannya emang buat peruntukan air asin. Dan selain itu juga di sini untuk yang ini dia nih. Jadi di sini untuk baut-bautnya dia udah modelnya ini ya. Nah, ini dia semacam kunci L. Kalau di sini sih bintang bintang gini dia baut-bautnya. Jadi enggak yang kayak obeng gitu enggak. Jadi model kayak kunci L gitu dia. Untuk di arm bell-nya, nah ini menurut saya ini untuk ukuran sekecil ini besar. Itu dia. Jadi kita bisa pada saat kita ini dapat berada dapat. Jadi untuk reel sekecil ini dia armbandnya besar menurut saya. Jadi pada saat kita ultralight pasti kita bakalan dituntut untuk sering casting. Nah, ini kuat gitu loh. Kuat. Nah, dan ini untuk ukuran 800 menurut saya reel ini kecil. Nah, kenapa saya bilang kecil? Saya juga punya, kebetulan hari ini saya bawa reel juga kecil juga, ukuran 800. Wow. Brother, jadi ini reel Hinomiya saya. Ini ukurannya 800 juga. Cuman kalau mau dibandingkan dengan reel ini, nah tuh kan, sama-sama 800, tapi lebih kecil ini, gitu loh, ya kan, lebih kecil ini. Ya. Jadi ya jelas perbedaannya. Di bell armnya ini itu ada scrollnya. Jadi pada saat ada semacam ball bearing di sini. Jadi pada saat di line rollnya ini ada ball bearing. Jadi pada saat benang keluar itu benang dengan lancarnya bakalan keluar. Nah, itu juga salah satu hal yang bikin kita cast untuk bisa long, bisa panjang jauh ke depan. Dan selain itu ini emang didesain untuk ultralight. Dia spoolnya. Nah, spoolnya itu dia lancip, tumpul di dalam. Nah, ini juga salah satu hal yang bikin kita cast itu bisa jauh. Nah, itu dia. Jadi selain ada roll line-nya ini ada ball bearing, nah di sini juga
spoolnya dia tumpul. Nah, selain itu kenapa saya pilih ini, dia untuk ultralight biasanya kita itu pakai reel ukuran 1000. Nah, ada juga ukuran 500. Nah, jadi kenapa saya pilih ini, dia tidak 1000 dan tidak 500. Artinya tidak terlalu besar untuk ukuran 1000 kalau kita pilih 1000, tapi tidak terlalu kecil juga kalau misalnya kita milih 500. Jadi makanya saya pilih ukuran 800. Itu dia. Nah, terus selain itu juga di sini yang saya suka sih mungkin karena warnanya ya. Warnanya menurut saya imut. Nah, saya nggak tahu nih, ini kira-kira nanti mau saya bakalan padankan dengan joran apa. Nah, cuman kalau ngomongin kekurangan, di sini kekurangannya kalau kita buka ya, ini spoolnya. Kalau kita buka spool, nah ini dia. Oh ini nih, dia ini klikernya yang tadi kalau yang tadi part tadi, kliker ini kalau seandainya patah, itu kita bisa ganti dengan part cadangan tadi. Nah, ini selongsong spoolnya ini besar ya. Selongsong spoolnya besar, dan dia kalau ini dimasukin, nah ini dimasukin, itu ngepres banget. Nah, mungkin ini yang bikin air laut tidak gampang masuk. Tapi kekurangannya ialah di sini tidak ada seal. Jadi kalau reel bisa lebih sempurnanya lagi kalau seandainya dia peruntukan untuk saltwater, itu kalau seandainya ada seal di dalam sini. Nah, jadi seal itu yang menutupi rongga-rongga yang ada di sini. Itu dia. Nah, cuman untuk reel ini itu belum ada di dalamnya. Nah, cuman ya nggak masalah lah untuk hal itu. Tadi kekurangannya itu dia belum ada seal, terus handle-nya ini putarannya menurut saya mungkin sedikit agak kurang smooth. Nah, mungkin sedikit agak kurang smooth. Tapi secara garis besar saya suka sama reel ini. Dia kecil, warna, semua segala macamnya dapat. Dan yang paling ya seru sih di sini ditambah dengan dia punya pouch yang menurut saya itu bagus. Jadi di sini ada logonya, di sini ada logo, dan ditambah dengan warna yang oke. Nah, jadi ini reel ini mungkin menurut saya bisa untuk dipakai untuk traveling. Karena dia kecil, dilindungi dengan pouch yang tebal. Jadi pada saat kita traveling ini dimasukin ke dalam tas, ditumpuk dengan barang-barang lain, mungkin untuk menghindari lecet-lecet dari reel ini. Ya, artinya ini reel oke. Oke, brother, cukup begitu aja. Kita lanjutkan lagi mancingnya. Cus. Kita mau coba kali ya. Kita mau coba pastikan kalau tas ini ternyata emang benar-benar anti air. Ini semua kita coba masukin ini. Nah, jadi kalau tutupnya ini ternyata ada semacam seperti ini ya. Nah, jadi ada seperti ininya. Oh iya. Saya coba baju saya, tas saya. Baju saya coba saya masukkan juga. Apakah benar ini anti air? Ada seperti ini. Brother, kita mau cobaan ini tas anti air atau enggak?
yang mancing. Brother, kita cek. Basah. 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 Ah, jadi ini baju. Aduh. Jadi baju ini basah. Jadi mungkin coba kita lihat, katanya anti air. Oh iya nih. Nah, jadi tas ini, nah, tas ini emang peruntukan anti air. Kenapa saya bilang ini peruntukan anti air? Karena dia ini ada bagian sisi yang dijahit, Nah, di sini ada semacam isolasi. Nah, itu kan kelihatan tuh. Tuh, setiap sisi itu ada isolasi. Nah, jadi emang peruntukan ini buat anti air. Cuman mungkin bukan buat kita nyelam ataupun mandi begitu, bukan. Mungkin ini peruntukannya buat kalau kita traveling, mancing, itu kalau seandainya kita kehujanan. Nah, di sini mungkin dia untuk menghadapi hujan itu nggak langsung kena barang-barang yang ada di dalam. Makanya ini juga di luarnya juga sistemnya konsepnya ini lipat-lipat seperti ini. Itu dia. Jadi apapun itulah. Oh ya, ini pun bisa jadi pelampung ya karena dia menampung udara kalau kita lipat. Dingin brother. Apapun itulah, intinya adalah cintai lingkungan, teruslah happy, cintai orang di sekitar, dan teruslah jadi orang baik. Mantap brother, yeah.